Shalom jemaat wanita yang dikasihi Tuhan. Sungguh sebuah sukacita kalau kita kembali beribadah secara online bersama-sama. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat dimanapun kita berada saat ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih juga kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan Tuhan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah dan melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami merindukan lawatan Tuhan, kami merindukan Engkau menjamah setiap kami dan mengubahkan kehidupan kami, supaya sebagai wanita Tuhan kami boleh terus hidup menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mau naikkan pujian ini sama-sama, amin. Kita adalah umat tebusan Tuhan, kita siap menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Bagimu
bersyukur Tuhan, kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini, kami tahu Tuhan Yesus pasti ada rencana-Mu yang indah. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini rindu kami Tuhan. Kami rindu lihat kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Sebagai wanita kadangkala kami berpikir tidak ada yang bisa kami lakukan untuk bangsa ini. Tetapi ternyata Tuhan, di hadirat-Mu kami tahu Tuhan, bahwa Kau sudah memberikan kepada kami kuasa, Kau sudah memberikan kepada kami kemampuan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Ini kami Tuhan, kami siap memberi diri kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya sesuatu pasti terjadi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
Shalom para wanita bijak yang luar biasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna atas kami, Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, Tuhan. Firman-Mu adalah penuntun kami, Tuhan. Karena itu kami berdoa biar Tuhan sendiri yang berfirman pada saat ini, pakai hamba, dengan urapan daripada Engkau dan kuasa daripada Engkau. Berkati urapan juga setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada saat ini kita akan sharing firman Tuhan mengenai berdiri bagi bangsa ini. Para wanita yang dikasihi Tuhan, tentunya sebuah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita adalah menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa-bangsa diberikan bagi setiap kita. Tentunya bagi para wanita saat ini adalah hal yang mungkin menjadi sebuah pemikiran yang berat atau sesuatu yang tindakan yang berat kalau dikatakan bahwa harus menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena banyak pergumulan, banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dilakukan di dalam keluarga masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan bahwa boro-boro berpikir untuk bagi bangsa ini. Berpikir bagi kebutuhan hidup keluarga sendiri aja sudah berat. Jadi memang sesuatu yang mungkin di luar nalar, di luar daripada kemampuan kalau kita mendapatkan sebuah panggilan untuk berdiri bagi bangsa ini. Kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Esther, bagaimana dia Tuhan pakai dengan luar biasa untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Karena saya percaya bahwa di mata Tuhan tidak ada baik itu pria ataupun wanita, semuanya Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat, untuk kemuliaannya. Tuhan tidak menyatakan dalam hal bertindak menjadi berkat bagi suatu komunitas atau bangsa sekalipun, Tuhan nggak bilang bahwa pria lebih penting daripada wanita. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, banyak hal yang harus kita ketahui tentang diri kita untuk bagaimana menjadi berkat. Esther 4 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Para ibu-ibu, para wanita yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari kitab Esther adalah bahwa kitab ini disebut sesuai dengan nama tokohnya, sama seperti Ayub, Rut. Jadi betapa pentingnya seorang wanita yang bernama Esther sehingga ada sebuah kitab yang ditulis dengan namanya. Kitab ini berbicara mengenai orang Yahudi yang di pembuangan. Jadi ketika Esther ada dalam istana, bangsa Yahudi ada dalam pembuangan. Cerita singkat dari pasal 1 adalah Ratu Wasti dibuang oleh Raja Ahasveros, lalu Esther menggantikannya. Esther punya paman namanya Mordekai. Suatu hari waktu ada semacam prosesi menghormati aman, Mordekai ini nggak mau tunduk. Alasannya kita tahu karena pride-nya dia, dan dia juga tidak mau menyembah seorang raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tahu bahwa dia punya keluarga namanya Esther yang bisa menjadi
atau bisa dia bekerja sama untuk bagaimana menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, makanya dia mengatakan kepada Esther untuk kamu bisa diam aja di istana. Tapi bagaimana dengan bangsamu? Dia meminta Esther untuk bertindak. Dia minta Esther untuk melakukan sesuatu. Dia sedang memanfaatkan keadaan daripada status atau posisi dari Esther, tapi dia tahu bahwa seorang wanita bernama Esther juga Tuhan mau pakai untuk bisa mengatasi sebuah permasalahan. Jadi para wanita bijak yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan pun bisa memakai seorang wanita untuk mengatasi masalah yang besar. Bukan hanya masalah bumbu dapur, bukan hanya masalah bagaimana besok dapur gebul, tapi untuk masalah besar sekalipun dalam sebuah bangsa, Tuhan bisa pakai seorang wanita. Nah, ayat 11 firman Tuhan mengatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Sementara Mordekai meminta Esther untuk menyampaikan pesannya kepada raja, tetapi di sini dikatakan bahwa untuk berjumpa dengan raja hanya orang tertentu, hanya orang yang kepada raja menggunakan tongkat emas yang akan tetap hidup. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa, walaupun dia adalah orang penting Esther, tapi dia juga nggak bisa sembarangan untuk bisa bertemu dengan raja. Karena dikatakan begini, yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukum mati. Kalau nggak dipanggil, nggak bisa menghadap raja. Kalau berani nyelonong, mati. Jadi ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran. Nah, Esther bilang begini nih, dalam pembicaraan atau pemikirannya gini, kalau melihat track record saya sudah 3 hari lalu tidak dipanggil, dia nggak pernah dipanggil oleh raja. Dia bilang keadaan bukan seperti misalnya 2 hari sekali Esther dipanggil. Jadi kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, kemungkinannya dia akan mati. Nah, kekhawatiran inilah yang kadang membuat kita tidak mau berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat era Kartini, Cuk Nyadin, para wanita yang luar biasa. Bahkan kalau sekarang dikatakan ada Ibu Sri Mulyani yang berani. Jadi para wanita, kekhawatiran kita selalu didasarkan oleh kebutuhan kita. Bagaimana saya mau berbuat sesuatu kepada sebuah bangsa kalau di dalam rumah saya itu masih banyak yang kurang. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kemana engkau aku buang ke sebuah kota, kita harus berbuat sesuatu untuk mendatangkan kesejahteraan. Artinya gini, penting setiap kita, apapun gender kita, melakukan sesuatu bagi komunitas, bagi orang lingkungan kita. Agar apa? Kita mengalami. Kalau para wanita misalnya melihat di tetangga atau di kompleknya ada komunitas ibu-ibu yang suka ngegosip, terus kita malah gabung ikut melting di dalamnya menjadi penggosip juga, tentunya kita juga akan menjadi nggak nyaman tinggal di komplek itu. Nah, kalau kita bisa berdiri di situ, kemudian membuat perbedaan di situ, tentunya akan ada perubahan. Orang akan suka dengan kehadiran kita. Nah, jadi ada kekhawatiran, kata Esther, aku akan bisa mati kalau aku nyamperin raja. Tapi karena ini penting buat dia, makanya dia dengan tekad yang bulat, dia datang untuk nyamperin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen tahu ada identitas kita. Waktu kita tinggal di dunia ini, kita tahu semua ada resiko. Nah, permasalahannya adalah ketika orang itu tahu ada sebuah resiko, dia malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya.
dia malu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Esther tahu identitasnya siapa, bahwa dia juga anggota daripada kerajaan, tetapi lebih dari itu, bahwa dia tahu dia adalah seseorang yang Tuhan pakai untuk sebuah kegerakan yang besar. Nah, apa responnya daripada Esther? Ayat 12 dan 13, ketika disampaikan orang perkataan Esther kepada Mordekai, maka Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Jadi karena dia cuma satu yang Yahudi di dalam istana, Mordekai bilang, jangan kamu pikir cuma kamu yang selamat. Bahkan mungkin nanti kamu akan dibunuh juga ketika mereka tahu kamu adalah Yahudi. Jadi dia menegur, mengingatkan kembali kepada Esther, siapa dia, apa latar belakangnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengetahui kita ini siapa, terutama di dalam Tuhan. Nah, Mordekai mengatakan, jangan kira karena engkau dalam istana raja. Nah, jangan kira, para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan kira kalau kita ada dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas rohani seperti begitu, kita ada dalam kelompok tumbuh bersama, tapi kita diam saja di situ. Kalau ada masalah di luar yang coba menekan orang-orang percaya, kita menjadi orang yang selamat sendiri. Enggak juga. Ketika orang tahu bahwa kita juga orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang Kristen, mereka kan kejar kita juga. Saya mengalami di beberapa konteks komunitas yang saya ada, ketika mereka tanya gitu, Yabes itu apa gitu. Kemudian saya bicara, Yabes itu adalah sebuah nama dari begini kesaksian bahwa ada tertulis di Alkitab seperti ini, seorang ibu yang mendoakan. Nah, mereka tiba-tiba langsung mengkeratkan dahinya. Mereka langsung berpikir ini adalah ancaman. Wah, bahaya. Tapi karena saya punya potensi untuk bisa menjawab apa yang menjadi keinginan mereka, mereka akhirnya tidak memperdulikan identitas. Tapi bagaimana saya bisa bekerja dengan mereka? Jadi hati-hati dengan respon yang salah karena ketakutan. Kita pikir kita dalam gereja, kita pelayanan, kita asar, kita apa semua segala macam, ada di UWBI, tanpa berbuat sesuatu bagi orang, kelompok-kelompok yang membutuhkan Tuhan, kita bisa celaka juga. Artinya begini, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mau sembunyi dari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, banyak kita menjadi wanita yang anti komunal. Kita anti dengan, kita malas seperti itu. Kita merasa bahwa, nanti kalau bergaul dengan orang berdosa, saya akan menjadi orang yang berdosa. Kristus sudah mencontohkan bagaimana dia duduk bersama dengan orang-orang. Jadi yang pertama, jangan takut untuk bertindak. Yang kedua, cepat memiliki respon. Karena memang ini zaman di mana percepatan terjadi. Nah, Esther tahu pada saat dikatakan bahwa sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan. Esther tahu gini, kalaupun dia berdiam diri di sana, dia nggak melakukan apa-apa, tapi Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan bekerja. Dia tahu itu. Tapi kenapa dia mengatakan bahwa suruh mereka berpuasa, berdoa untuk aku, karena aku akan menghadap raja, sekalipun mungkin aku akan mati, aku akan menyampaikan pesan ini, bahwa orang Yahudi harus ditolong. Resikonya dia sudah ambil. Nah, saudara dikasihi Tuhan, peristiwa Esther berbeda dengan peristiwa ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Di situ benar-benar ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, ada mujizat. Tetapi ini tidak sama sekali. Bahkan orang Yahudi merasa seperti mereka dilupakan.
Nah, jadi ada saat di mana Tuhan tuh mau mendorong kita untuk bergerak. Ada saat di mana Tuhan itu mendorong kadang-kadang sulit, yang mendorong kita justru untuk keluar melakukan sesuatu. Nggak perlu takut. Kita jangan begini juga, karena kita pendoa syafaat, kita pelayanan di gereja. Oh ya udah, saya cukup lewat doa malam, saya cukup lewat ini. Enggak juga. Bangsa ini, komunitas di sekeliling kita menunggu apa yang harus kita buat. Mereka pengen lihat, dan Tuhan sendiri ingin melihat aplikasi dari firman yang kita pelajari, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Saudara dikasih Tuhan, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hanya berserah. Kelihatannya seperti rendah hati, tapi malas. Saya mah cukup begini aja lah. Saya mah cukup jadi pemain pujian aja lah, pemain musik. Karena kita takut bertindak. Karena begini, ketika Tuhan berbicara mengenai sebuah panggilan bagi bangsa, itu artinya Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita karena tidak ada orang lain yang bisa mengerjakan. Kita sudah dibuat demikian luar biasa, dilengkapi luar biasa untuk berbuat sesuatu. Nah ini hati-hati di zona nyaman. Merasa nggak perlulah. Toh Tuhan besar, ya Tuhan besar. Tapi Tuhan juga mau bekerja sama dengan kita untuk melakukan hal yang besar. Ayat 15 dan 16, maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadapi raja. Sungguh pun perlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarkanlah aku mati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Esther membuat sebuah keputusan yang radikal dalam kehidupannya. Dia hanya minta sebelum dia datang kepada raja, dia minta Mordekai dan kelompok orang Yahudi saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Lakukan berpuasa, berdoa. Artinya apa? Memang kita didorong Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan hal yang besar di dunia ini. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk bijaksana, untuk memiliki hikmat. Bagaimana caranya? Kalau nanti saya melakukan penginjilan, saya melayani orang-orang, kalau mereka nolak saya dibunuh, bagaimana? Semuanya ada. Oleh karena itu perlu, ini bicara begini, ada kepekaan dari kita dengan Tuhan dan orang ketiga untuk bisa mengetahui bahwa tindakan ini benar atau salah. Kalaupun salah, nantinya Esther itu mati, dia percaya dia mati dalam Tuhan. Dia percaya bahwa dia melakukan pertolongan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang berat sebagai seorang wanita untuk bertindak cepat, tanggap. Saya waktu latihan Tagana dulu, sedikit sekali wanita yang tangkap bencana. Saya mau bilang sedikit testimoni mengenai istri saya ya. Bagaimana dia tuh kalau melayani tuh saya ngerasa luar biasa ya. Kalau dia ngelayan di sekolah juga itu dia total dari penampilan, dari ini dia total. Melayani di Jabes juga gitu. Jadi bukan karena ini sekolah pakaiannya bisa aja, ini Jabes, ininya bisa enggak. Dia total. Dia jalan kaki, nemui orang untuk bertemu, mendoakan. Dan itu butuh keberanian di Kabupaten Bandung untuk melakukan itu. Tapi dia
saya luar biasa menurut saya, dia punya keberanian yang luar biasa. Yang pertama, kalau kita menjadi berkat bagi bangsa adalah memiliki rendah hati. Dengan rendah hati, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan rendah hati kita bisa merasakan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang. Pertolongan apa yang mereka butuhkan. Dan dengan rendah hati juga Tuhan akan bicara dan menaruh kelengkapan bagi kita untuk berperan dalam bangsa ini. Ambil bagian. Mungkin cuma hanya sekedar ketika ada bencana jadi petugas dapur umum. Atau apa saja. Bisa. Tapi kalau kita sombong, banyak orang merasa yang penting dekat dengan Tuhan. Gak perlu ngapain. Nah itu yang membuat lumbung-lumbung pun menjadi tidak full, kurang. Karena apa? Menjadi orang Kristen yang egosentris. Kalau engkau berbuat sesuatu kepada lingkunganmu, kepada komunitas, apalagi kepada bangsamu, kesejahteraan itu yang menjadi milik orang yang mau bergerak. Yang kedua, Esther itu memiliki tujuan Kristus. Esther berperan sangat aktif. Ketika Mordekai bicara kepada Esther, di situ ada poin Esther itu pengen dijadikan juru selamat bagi bangsa Yahudi. Jadi dia harus menjadi juru selamat, superhero bagi orang Yahudi. Dan tentunya dengan tanggung jawab, dengan harapan yang diberikan kepada dia, tentunya dia tidak bisa lagi memakai akal pikirannya. Dia harus benar-benar berserah. Tapi bukan jadi begini. Wah, saya akan terkenal. Kalau saya kerjakan ini, saya akan menjadi orang tepuk tangan buat saya. Orang akan memuji saya akan mendapatkan begini. Saya selalu bilang sama anak saya, ketika akhir-akhir ini bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat diri saya di dunia adiksi, banyak penghargaan yang saya dapat. Tapi saya bilang, kalau bukan Tuhan yang memberi, sia-sialah segala sesuatu. Nggak ada artinya. Kalau Tuhan ambil, saya cuma sampah. Saya cuma mau bagaimana berdampak. Bukan pujian. Saya sudah bosan dengan pujian. Ketika saya ada di dunia gelap, saya penuh dengan pujian. Dan pujian itu juga yang membawa saya kembali jatuh ke dalam dosa beberapa tahun yang lalu. Jadi, jadilah orang yang bukan ingin mendapatkan pujian, tapi jadilah bagaimana seperti tujuan Kristus, dia yang dimuliakan, dia yang dipuji. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai mengatakan, kamu jangan lupa bagaimana kamu orang Yahudi. Jangan lupa identitasmu. Banyak orang akhir-akhir ini, dia bingung mau jadi apa. Mau berperan seperti apa. Mau ambil bagian seperti apa. Siapa dia? Banyak orang bangun dengan 1000 tanda tanya dalam pikirannya. Dia bingung mau lakukan apa. Bahkan ada orang yang tidak mau bangun karena dia benci hari-harinya tidak berguna. Hati-hati. Temukan identitasmu dalam Kristus. Kenapa engkau diciptakan? Kenapa engkau sebagai wanita harus ada di muka bumi? Temukan itu, pelajari itu. Dan apa yang Tuhan siapkan bagi engkau. Itu yang harus engkau pikirkan. Identitas di dalam Tuhan. Makanya dibilang begini. Kamu jangan lupa bagaimanapun kamu orang Yahudi. Kamu jangan lupa bagaimanapun kau adalah ciptaan Allah. Yang diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa. Di ayat 14 dikatakan gini, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini, saat kesulitan engkau peroleh kedudukan sebagai ratu. Ini kalimat yang sangat penting sekali. Ini puncak dari perkataan Mordekai. Tuhan memberikan kepada kita
posisi di atas, itu adalah karena Tuhan sudah akan antisipasi kesulitan akan datang. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini, saat kesulitan, engkau peroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai mengatakan dengan harapannya Ester bisa bertindak, berani bertindak. Dia bilang, mana tahu posisimu nanti naik. Artinya apa? Mordekai tahu bahwa sebesar apapun kesulitan, tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Seberapa besar pun tantangan, tapi dia tahu bahwa Tuhan pasti bekerja. Karena itu para wanita yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini adalah, kalau memang harus mati, biarlah aku mati. Mati dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mati dengan menjalankan peran sesuai identitas saya di dalam Tuhan. Saya perlu mengorbankan sesuatu untuk mensejahterakan bangsa ini, berperan dalam bangsa ini. Yang penting, para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyangkal panggilan Tuhan dalam kehidupan. Jangan pernah takut dengan apa saja yang kau hadapi. Jangan pernah takut untuk bertindak mengatakan firman dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau mengatakan firman, engkau mengalami kesegaran. Ketika engkau mengatakan firman kepada menolong orang lain, engkau membuka pintu berkat bagi rumahmu. Saat-saat ini, di akhir zaman ini, Tuhan sedang membangkitkan sebuah pasukan yang baru. Pasukan yang lebih berani mati karena mengenal identitasnya dalam Tuhan. Pasukan yang rela berkorban agar nama Tuhan dimuliakan. Tanpa punya rencana-rencana lain, tanpa punya motivasi yang lain. Tapi motivasi bagaimana Tuhan dikenal, Tuhan dimuliakan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berterut, Yesus adalah Raja. Perbuatan para ibu-ibu wanita yang dikasihi Tuhan, itu dinantikan. Mulailah dari dalam rumah. Berbuatlah sesuatu bagi suami dan anak-anakmu dengan berani. Siapapun engkau, apapun masalahmu, percayalah bahwa Allah Immanuel akan menyertai engkau selama-lamanya. Apapun tindakanmu, asal itu sesuai dengan firman-Nya, Dia akan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Mari Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami sebagai wanita masih sering merasa lemah, kami masih sering merasa bahwa tanggung jawab daripada sebuah perbuatan memberkati bangsa adalah tanggung jawab kaum pria. Karena kami takut Tuhan, kami kebingungan dengan semua masalah yang ada. Kami terkunci Tuhan dengan segala masalah ekonomi, pertumbuhan anak atau apa saja Tuhan. Sehingga kami gak berani melangkah. Karena itu Tuhan, aku berdoa Tuhan, mari lepaskan para setiap wanita Tuhan, agar benar-benar menjadi orang-orang yang tahu bahwa panggilan tertinggi mereka adalah tidak hanya sekedar menjadi seorang ibu bagi sebuah keluarga, tapi menjadi seorang ibu bagi bangsa, bagi komunitas, bagi orang-orang yang membutuhkan Kristus. Itu panggilan mereka Tuhan. Karena itu pengurapan dari Allah Bapa turun atas engkau. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada yang melihat live ini, video ini, aku berdoa semua memiliki keberanian dalam Kristus. Semua bangkit menjadi pahlawan di tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang melupakan identitas mereka sebagai orang-orang yang sudah diciptakan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar, untuk menginjak-injak iblis, mengalahkan segala kejahatan. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, bungkus untuk firman Tuhan yang kami terima, dan oleh karena kuasa daripada Allah Bapa, kami sanggup melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, wanita Betel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu,
wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gerejamu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.